keseluruhan experience itu akan mempengaruhi lagi experience dari customer yang lain untuk di awal gitu. Karena kan kita ya sosial media sudah besar gitu ya. Jadi getuk tular atau word of mouth itu juga sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau pengalaman jelek di satu customer ke customer yang lain itu akan sangat cepat gitu ya. Jadi dan tentunya kebalikannya, kalau yang bagus jadi rekomendasi, mereka juga jadi langsung percaya dan yang lainnya. Jadi itu sangat penting dan tadi tidak hanya untuk ketika berinteraksi dengan produknya, tapi dari awal dia tahu, dari first impression aja itu udah sangat mempengaruhi dan itu juga bagian dari customer experience. Smart Business. Sebagai pelanggan, pastinya Anda selalu berharap untuk mendapatkan sebuah pengalaman berbelanja yang menyenangkan dari sebuah brand ataupun perusahaan yang Anda kunjungi, smart listeners. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan pengalaman itu dan bagaimana sebuah brand bisa mewujudkan itu? Hai smart listeners, saya Maria Delsa dan Anda sedang melihat dan juga mendengarkan podcast Smart Business. Dan hari ini di episode spesial saya bersama dengan Mas Burat Pangeran, GM Marketing dan Marketing Communication at Tribun Network dan juga GM dari StartX Kompas Gramedia. Selamat siang, pagi, malam buat Anda yang sedang melihat podcast ini. Apa kabar Mas Burat? Baik. Terima kasih. Semoga hari juga baik-baik ya. Ya, sibuk banget. Apa kesibukannya apa aja nih? Biasa. Memegang sebagai 3 GM ya sekarang ya. GM Marketing Communication at Tribun dan juga StartX. StartX ya. Ada ya pasti ada perks-nya, kesibukan gitu ya. Dari yang tadinya sibuknya kayaknya bangga gitu, sibuk seharian meeting, seharian sibuk gitu terus sampai lumayan capek juga lama-lama tapi inilah seru karena ini juga kan posisi yang baru ya, maksudnya tadinya baru cuman 2 GM jadi 3 GM, nambah ini juga kan akhirnya banyak learning baru, itu juga lumayan lah jadi ngasih energi, ngasih semangat juga gitu. Tapi masih sempet healing atau traveling kemana gitu ya, menghibur diri gitu. Ada juga masih, alhamdulillah ya masih disempatkan lah ya, disempatkan biar cukup imbang dan juga kebetulan hobi juga masih jalan gitu, jadi bisalah kita sisihkan waktunya untuk kayak gitu. Oke, di episode kali ini kita bakal ngomongin a great customer experience, Mas Burat gitu. Nah, tadi seperti yang aku awal teasing sedikit sama smart listeners bahwa pengalaman dari seorang customer itu adalah pasti dia pengennya hal-hal yang menyenangkan gitu, memuaskan dari sebuah brand tersebut. Nah, apakah definisinya hanya itu atau meluas, Mas? Lebih meluas sih, menurutku lebih luas ya. Jadi experience dari customer terhadap brand kita itu dari ujung ke ujung dan mungkin sekarang juga udah mungkin kurang relevan dibilang ujung-ujung ya, karena sifatnya sekarang tuh lebih infinity karena balik lagi gitu. Jadi keseluruhan experience itu akan mempengaruhi lagi experience dari customer yang lain untuk di awal gitu, karena kan kita ya sosial media sudah besar gitu ya. Jadi getuk tular atau word of mouth itu juga sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kalau pengalaman jelek di satu customer ke customer yang lain itu akan sangat cepat gitu ya. Jadi dan tentunya kebalikannya, kalau yang bagus jadi rekomendasi, mereka juga jadi langsung percaya dan yang lainnya. Jadi itu sangat penting dan tidak hanya untuk ketika berinteraksi dengan produknya, tapi dari awal dia tahu, dari first impression aja itu udah sangat mempengaruhi dan itu juga bagian dari customer experience gitu. Jadi tidak hanya ketika dia merasakan produknya, tapi the whole journey itu adalah customer experience. Oke. Lalu tujuannya bagi sebuah brand atau perusahaan itu sendiri untuk menghadirkan customer experience ini apa, Mas? Tujuannya tentunya nomor 1 mendekatkan diri lah ya, mendekatkan diri. Jadi kalau saya tuh selalu mengibaratkan brand tuh kayak manusia lah. Jadi hubungan brand dengan customernya tuh antar manusia juga. Jadi
semakin dekat kita kan akan ya semuanya jadi nggak hitung-hitungan, hubungannya mungkin dulunya transaksional jadi emosional yang kayak gitu, itu kan akan juga baik untuk brand dan customer-nya gitu. Kalau misalnya yang sering kita lihat nih, misalnya Apple mau launch produk gitu kan, itu sampai nginep-nginep, sampai bikin tenda dan segala macam, itu kan udah bukan hubungan transaksional atau hubungan brand dengan customer, tuh udah kayak teman gitu. Nah itu tentunya juga bagian dari efek dari the whole journey atau ke customer experience yang baik gitu dari brandnya, sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional antara customer dengan brandnya gitu. Jadi sangat penting karena tentunya akan mempengaruhi penjualan, akan mempengaruhi market dia di audiens tersebut gitu, tuh akan sangat mempengaruhi. Gitu. Kalau tadi Mas Burat bilang bahwa ini nggak cuma sebuah transaksional aja, nah apakah berarti semua bisnis ini bisa menggunakan atau membutuhkan customer experience ini? Atau hanya perusahaan-perusahaan besar saja gitu? Kemungkinan besar sih hampir semua ya. Semuanya butuh yang ya? Legal. Okay. Yang legal ya. Yes. Yang legal. Kenapa? Karena yang langsung kepikiran ya. Kalau misalnya yang ilegal gitu ya, narkoba gitu ya atau calo gitu ya, itu kan nggak penting customer experience. Betul, tapi coba lihat ya dari ujung ke ujung, mau B2B mau B2C gitu ya, atau misalnya di media gitu, itu kan sangat terpengaruh gitu. Bagaimana media sama audiensnya, baik pendengar, pembaca, penonton gitu ya, itu ketika misalnya nih misalnya mau melihat website gitu ya, websitenya sering down, itu kan pasti nggak suka. Atau pas lagi buka website, ketika loadingnya lama, itu kan bagian dari customer experience. Itu juga kok susah ya, itu pasti akan sangat mengganggu. Terus kalau itu yang langsung ke customer, atau misalnya B2B gitu ya, B2B antar klien ya, apalagi antar klien. Kalau antar klien PIC sama PIC, mereka saling nggak suka, ya udah bisa nggak jadi deal gitu kan istilahnya. Jadi kebanyakan brand pasti atau produk itu atau perusahaan ya akan penting untuk memperhatikan customer experience-nya gitu. Walaupun yang mereka rasa udah itu urusan customer service, itu urusan AE gitu atau sales, nggak juga gitu. Mestinya the whole journey gitu, karena bisa aja ini bagus brandnya, tapi misalnya urusan pembayaran harus lewat finance, finance-nya susah di approach gitu. Nah itu juga kan bagian dari customer experience yang nggak bagus gitu. Nah jadi dan perusahaan mana gitu yang nggak ada hubungannya sama finance-nya gitu kan, pasti ada hubungannya sama finance-nya. Jadi pasti pengaruh. Jadi hampir semua perusahaan besar, bukan perusahaan besar aja, semua perusahaan itu butuh memperhatikan customer experience. Kalau Mas Burat sendiri sejauh ini menangani media kan, nah ini customer experience-nya seperti apa kalau media ini? Unik-uniknya atau seperti apa? Lebih sulit atau double the work. Kenapa? Karena klien kita dua. As a media, kita serve kepada audiens umum sebagai ya kita solusi yang informasi ya untuk audiens umum. Yang kedua kan kita serve klien advertiser, karena bisnis model kita sebagian besar masih advertising. Jadi ada dua jenis klien yang kita serve, baik ke audiens maupun ke klien. Nah itu kan memanage dua itu kan berbeda. Tapi kalau di audiens sekarang karena mostly digital, kita bisa lihat data. Walaupun tidak dipungkiri kita terus harus riset langsung ya, entah FGD, IDI, atau apapun yang langsung kontak langsung untuk tahu benar-benar insight yang perlu digali. Tapi ketika mengelola customer experience ini, dari sisi data sekarang kita udah lebih equip, jadi kita bisa memperhatikan tuh. Kan misalnya kita ngomong web portal ya, kita kan akan bisa tahu mereka akan berhenti di paragraf berapa, misalnya, lalu headline itu yang di posisi mana yang mereka kemudian sudah mulai nggak ngeklik lagi, heat map-nya kayak gitu-gitu, itu kan juga bagian dari customer experience. Nah itu terus kita perbaiki, kita terus
perhatikan tentunya untuk ngasih experience yang lebih baik lagi gitu. Yes, nah itu memaksimalkan sebuah customer experience gimana tuh Mas? Memaksimalkannya dengan melakukan perbaikan terus-menerus tentunya. Jadi kita nggak bisa merasa ada surveinya udah nggak sih bagus. Mas untuk bisa mendapatkan itu? Ada surveinya, bisa melewati survei, tapi cuman ya survei satu misalnya kayak kami ke klien, misalnya kita di media ke klien, ya kita survei, tentunya dengan pihak ketiga ya supaya nggak ketahuan kita yang nge-survei gitu ya, biar valid. Kita lakukan itu juga, jadi biar kita tahu persepsi kita di mata mereka seperti apa, itu juga. Dan tentunya tadi tuh, yang tadi misalnya saya sempat sampaikan sedikit misalnya mengenai divisi atau bagian yang lain kayak finance, apa GA atau yang lainnya, itu juga bagian yang kita survei. Jadi kita tahu selain tim sales nih, misalnya nanti di belakang ada hubungannya dengan procurement dan yang lainnya. Nah di bagian yang lain itu juga sama nggak mendeliver service excellence ke customer kita, which is klien-klien kita. Nah itu juga kita perhatikan. Jadi terus dimonitor dan terus diperbaiki gitu caranya. Nggak bisa udah misalnya dapat skornya tinggi terus berhenti, nggak. Kita karena akan terus volatile, itu angka itu akan terus berubah gitu. Oke. Kalau ada tips mungkin yang bisa Mas Burat berikan kepada smart listeners yang mungkin saat ini sedang ingin mau bangun bisnis gitu, atau bisnisnya sudah jalan gitu, bagaimana sih bisa menghadirkan customer experience yang baik gitu, apalagi untuk para sales nih mungkin? Oke. Pertama, sebelum kita mendeliver customer experience yang bagus, kita tahu dulu journey-nya. Jadi nggak semua brand atau perusahaan tuh benar-benar tahu journey-nya customer mereka seperti apa. Journey itu maksudnya dari yang pertama kali dengar, lalu considering, terus mulai nyoba beli misalnya dan seterusnya gitu ya. Itu nggak banyak yang punya mappingnya. Setahu saya waktu saya masuk di sini juga awal-awal kita belum punya tuh mapping itu. Lalu kita mulai mapping. Jadi tahu journey-nya dulu sebelum memperbaiki. Nah, setelah tahu journey-nya, nanti kita bisa lihat tuh. Maksudnya ya tentunya melakukan survei dan segala macam. Nanti bisa ketahuan mana yang merah dan mana yang hijau gitulah ya istilahnya. Mana yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki. Nah itu kita bisa lihat tuh dari journey itu. Nah disitulah yang kita lakukan perbaikan di journey yang masih merah itu. Kita perbaiki. Kayak kalau misalnya jualan boba gitu ya. Nah dilihat deh tuh nunggunya lama atau enggak, lalu pembayaran sering mati atau enggak, atau butuh kembalian dan yang lainnya gitu ya. Nah itu bisa dilihat ketika journey-nya sudah tahu dan kita perhatikan mana yang merah dan hijau. Nah itu lakukan itu terus menerus berulang gitu ya, itu akan bisa mapping itu akan pelan-pelan lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Awal-awal pasti merah dulu lah, banyak merahnya itu udah hampir pasti itu, tapi nanti eventually kita perbaiki, lama-lama banyak hijaunya. Yes, kita harus tahu dulu journey dari customer kita ya, jangan sampai asal-asalan kita membuat ini ya customer experience itu tadi. Yes, thank you Mas Burat sudah mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Smart FM di podcast Smart Business ini. Semoga apa yang kita sharingkan di sesi ini bermanfaat untuk Anda, dan tonton terus Smart Business Podcast ya bagi Anda yang mungkin sedang membangun bisnis atau sedang merintisnya. Terima kasih, salam dari Maria Delsa dan juga Mas Burat Pangeran. Smart Business. Lead you better.